Kecantikan gadis Dayak sangatlah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Karena kecantikannya, tak jarang banyak lelaki di luar sana mendambakan beristri seorang gadis Dayak. Tapi tahukah kamu bahwa syarat untuk meminang gadis Dayak tidaklah mudah? Syarat yang tidak mudah ini pun sebagai tanda bahwa gadis Dayak adalah insan yang tidak bisa sembarangan diperlakukan. Bahkan suku Dayak di zaman dahulu harus mempersembahkan kepala jipen atau budak untuk meminang gadis Dayak, dan proses itu pun harus dilakukan seorang laki-laki dengan cara mengayau atau memotong kepala musuhnya. Yang artinya bahwa meminang gadis Dayak butuh keseriusan dan bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Tapi itu semua rela dilakukan demi menaklukkan hati seorang gadis Dayak. Dalam video kali ini, kami akan mengisahkan perjuangan dua orang kakak beradik yang mempertaruhkan nyawa demi meminang gadis Dayak. Dahulu kala di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Demikian nama desa tadi. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda gagah berani bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu mereka berdua selalu mati atau lari ketakutan. Karena di Kalimantan Tengah tidak ada kerajaan, maka setiap desa pasti memiliki pendekar masing-masing. Sehingga setiap desa yang memiliki pendekarnya akan ditantang oleh pendekar dari desa lainnya. Itulah mengapa Kalimantan Tengah tidak ada raja. Siapa saja yang ingin dirinya berkuasa, maka semua pendekar dari daerah lain akan melawannya. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya yang bernama Pulang selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Menurut penggambaran cerita orang Dayak, tubuh mereka tegap, berisi, dan tinggi semampai. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu babi, rusa, maupun burung yang selalu mereka peroleh setiap harinya sebagai sumber makanan mereka. Mereka berdua sangat menyayangi ibunya. Jika ibunya sakit, salah satu dari mereka harus tinggal menjaga ibunya. Saat ibunya ingin bekerja, mereka mengatakan kepada ibunya untuk lebih banyak beristirahat, karena memang ibunya sudah tua. Mereka berdua melakukan semua pekerjaan berat itu hanya demi menyenangkan ibunya. Suatu hari, ibunya berpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua. Ibunya mengatakan bahwa di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan mereka berdua, bernama Guntu dan Manyang. Guntu adalah kakaknya, dan Manyang adalah adiknya. Kedua gadis tersebut berasal dari keluarga yang terpandang dan tidak pernah terlihat keluar dari kamar pingitannya. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka. Beberapa hari kemudian, Kayau dan Pulang berunding untuk mencoba peruntungan memasuki Lawang Kuwu tersebut. Lawang Kuwu adalah tempat atau kamar dua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya, di mana pada jendela kamar Bawi Kuwu itu terdapat sebatang pinang merah. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal, karena terlalu licin yang sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu persatu atap sirap dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap. Mereka tercengang melihat kecantikan dua gadis itu. Kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun. Senjata dohong di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan, tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan dan bertanya, "Siapa kalian?" Mereka berdua menjelaskan jika mereka adalah Kayau dan Pulang dan bermaksud ingin meminang kedua gadis tersebut, juga ingin menanyakan apa saja syarat-syaratnya. Mendengar hal tersebut, dua gadis itu pun mulai merasa tenang.
Mereka juga terkesan karena tidak ada satupun pelamar yang mampu masuk ke kamar itu. Kemudian mereka mengatakan syaratnya adalah mendapatkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu, seorang pendekar sakti lainnya. Kedua gadis itu pun juga mengatakan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali dengan hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Setelah Kayau dan Pulang pergi dari situ, kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan mereka berdua yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakannya. Kayau dan Pulang pun langsung berangkat setelah meminta restu dari ibunya. Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti, dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu pun mengarahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar lunju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang pun membaca mantra suku Dayak. Seketika itu juga daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat itu, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semua telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu pun melemparkan mandau terbang saktinya menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sampai melukai tubuh mereka berdua. 7 hari 7 malam mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan, bahkan mandau mereka pun sudah tumpul karena pertarungan tersebut. Saat Habehet Kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah, Pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet Kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet Kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanang, atau nenek yang tidak menikah. Mereka beristirahat dan mengobati luka-lukanya selama 2 hari. Neneknya merasa senang karena cucunya baik-baik saja, mengingat lawan mereka adalah sang Habehet Kilat Hapanauliu yang terkenal akan ilmu-ilmunya. Setiba di desa, mereka berdua menyerahkan 2 benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Manyang. Guntu dan Manyang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Manyang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam sesuai dengan sejarah Dayak zaman dahulu kala apabila seorang anak ternama menikah. Demikian kehidupan mereka berjalan rukun dan damai. Dari kisah ini kita tahu bahwa tidak sembarangan untuk meminang gadis Dayak. Karena suku Dayak menganggap jika seorang laki-laki dengan berani ingin melamar gadis Dayak, tentunya memiliki keberanian, kedewasaan, dan tanggung jawab terhadap keluarganya kelak.